Oke guysku, selamat datang kembali saya ucapkan. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan perjalanan investasi ataupun trading di pasar sahamnya berjalan sesuai harapan ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar lagi sebuah prospektus dari sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan PT Pulau Subur Tbk teman-teman, dengan kode saham itu ada PTPS. Kemudian untuk sektornya ada di industrial. Periode book building ada di tanggal 20 sampai 22 September 2023 dengan rentang harga ada di 198 sampai 206 rupiah per lembar saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 4.500.000 lot teman-teman ya. Nah, jadi kita akan bongkar prospektus dari IPO-nya PT Pulau Subur ya. Jadi dia ini merupakan penghasil kelapa sawit asal Sumatera Selatan teman-teman. Dan ini kita nanti akan diberikan waran ya secara gratis dari IPO-nya si PTPS kali ini. Seperti itu guys. Nah, jadi si PTPS atau Pulau Subur ini bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit ya, yang berlokasi di Sumatera Selatan. Saat ini memiliki total luas izin kebun itu 1180,4 hektar dan total luas lahan 1205,5 hektar dan telah tertanam itu ada di 1090,6 hektar. Nah, ini yang sudah tertanami oleh kelapa sawit ya teman-teman. Nah, kalau untuk luas lahan tanaman yang belum menghasilkan itu ada di 94,9 hektar. Kemudian luas lahan tanaman yang menghasilkan ya ada di 995,8 hektar teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas ya prospektus atau prospek usaha dari si PT Pulau Subur ini teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, apakah nantinya teman-teman akan ikutan meramaikan IPO-nya si PTPS ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ajakan untuk membeli saham-saham tertentu. Semua hanya saya sampaikan berdasarkan data-data yang ada di prospektus ya teman-teman, seperti itu. Nah, langsung saja ya kita akan masuk ke dalam pembahasan prospektus dari si PT Pulau Subur Tbk. Pastikan teman-teman saksikan video saya sampai selesai. Yuk kita langsung masuk ke halaman prospektus. Oke guysku, kita sudah masuk ke dalam prospektus dari si PT PS atau PT Pulau Subur ya. Nah, jadi di sini ada indikasi jadwal ya, akan memulai masa offering pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah PT NH Korindo Sekuritas. Nah, kalau dari segi historical dan track record si NH Korindo ini atau kode brokernya XA ya, itu sudah sering sekali mengawal saham-saham IPO ya. Nah, yang saya ingat itu si NH Korindo itu mengawal saham IPO-nya HATM. Itu berhasil tutup di zona hijau teman-teman ya. Kemudian mengawal saham Net TV itu berhasil ARA 5 kali teman-teman ya. Jadi dikasih cuan nih untuk IPO-nya Net TV. Kemudian ada mengawal saham IPO Sema ya. Sema ini juga berhasil cuan teman-teman ya. Dan juga pernah mengawal saham IPO CEM. Nah, kalau CEM ini saya lupa ditutup hijau apa merah ya waktu itu. Mungkin teman-teman yang ingat bisa share di komentar ya guys ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai riwayat singkat perseroan ya teman-teman. Nah, jadi PT Pulau Subur ini berdiri sejak tahun 1980. Saat ini memiliki lahan perkebunan sawit di 2 lokasi ya teman-teman. Di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan satu lagi itu di Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan ya guys ya. Nah, pada tahun 1981
Perseroan memulai usahanya itu di bidang perkebunan karet dan jagung, teman-teman, serta peternakan dan perikanan. Nah, seiring semakin meningkatnya tren permintaan sawit ya atau CPO, jadi pada tahun 2023 Perseroan itu memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 hektar. Kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini ya, dengan total luas izin lokasi itu sebesar 1180,39 hektar dan total luas lahan itu ada 1205,52 hektar, teman-teman. Nah, jadi si Pulau Subur ini sudah cukup lama ya berdiri di Indonesia, yaitu sejak tahun 1980, guys. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai struktur IPO dari Pulau Subur ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya itu 450 juta lembar saham baru atau mewakili sebanyak-banyaknya 20,76% dari modal yang ditempatkan dan depositor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk nilai nominal ada di harga Rp20 per saham. Kemudian rentang harga penawaran ada di Rp198 sampai Rp206 per lembar saham, dengan total hasil IPO atau total emisi IPO ada di 92,7 miliar ya, 92 miliar 700 juta, teman-teman. Kemudian kita lanjut masuk ke struktur permodalan dari si PTPS. Nah, jadi yang menjadi pengendali sahamnya itu adalah PT Sekawan Kontrindo ya, dengan 78,54%, kemudian disusul Bapak Effendi dan Bapak Burhan itu sama-sama memiliki 0,35%, teman-teman ya. Kemudian disusul dengan masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ini ada bonus waran ya, teman-teman. Jadi setiap pembelian 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran seri 1 secara gratis. Dengan harga pelaksanaan waran ada di Rp218 sampai Rp226, dengan total hasil exercise waran ada di 50 miliar 850 juta rupiah. Nah, ini adalah susunan permodalan kalau sudah IPO ya. Tadi PT Sekawan itu 78%, sekarang tinggal 71%. Kemudian Pak Burhan dan Effendi yang tadinya 0,35 itu menjadi 0,32%. Nah, kemudian disusul masyarakat dan warannya, teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah pembahasan mengenai rencana penggunaan dana hasil IPO. Seluruh dana yang dikumpulkan akan dikurangi biaya emisi dan akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 50% itu akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS dengan kapasitas 10 ton per jam. Kemudian yang kedua, sebanyak 50%-nya lagi itu akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian tandan buah segar, pemeliharaan jalan, pembelian traktor, dan peralatan produksi sawit, teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk tujuan dana IPO-nya menurut saya standar lah ya, teman-teman, standar untuk ekspansi usaha seperti itu. Dan di sini dibagi menjadi 2 poin besar, 50 untuk pembangunan pabrik dan 50 untuk modal kerja ya, guys ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini adalah laporan posisi keuangan perseroan ya, teman-teman. Nah, kita lihat itu dari segi asetnya dulu ya. Itu kita lihat terpantau stabil ya. Dari tahun 2020 ada di 70 miliar. Kemudian di tahun 2021 sempat naik di 91 miliar ya. Kemudian 2023 itu ada di kisaran 76 miliar, teman-teman. Kemudian kita pantau lagi, ini adalah laporan dari liabilitas ya, atau jumlah hutang terpantau naik ya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 ada di 11 miliar, kemudian per 31 Maret 2023 ada di 22 miliar. Kemudian kita lihat dari segi ekuitas terpantau stabil ya, teman-teman. Dari 2020 ada di 58 miliar.
Kemudian 2021 sempat naik ke 74 miliar. Nah, kemudian per tahun 2023 per 31 Maret ada di kisaran 54 miliar rupiah, guys. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah laporan laba rugi ya dari Pulau Subur. Nah, kita langsung bahas di sini mengenai laporan laba rugi tahun berjalan, teman-teman ya. Nah, itu terpantau masih mencetak laba ya, teman-teman, dari tahun ke tahun seperti itu, guys. Nah, ini kita lihat adalah kinerja keuangan dari Pulau Subur ya. Dari segi pendapatan terpantau naik dari tahun 2020 ke tahun 2022. Dan laba bersihnya juga terpantau naik ya dari tahun 2020 ke tahun 2022. Nah, ini kita lihat adalah produksi dan penjualan tandan buah segar dari perusahaan ya, terpantau naik ya dari 2020 ke 2022. Dan kita lihat penjualan tandan buah segarnya juga terpantau naik, teman-teman, untuk si Pulau Subur ini. Jadi cukup bagus ya, teman-teman, perusahaannya. Nah, kemudian ini kita lihat adalah kebijakan dividen, teman-teman. Nah, jadi dalam IPO ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya adalah 30% dari laba bersih perusahaan, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat pembahasan mengenai para komisaris dan juga direksi dari PT Pulau Subur. Nah, ini ada Bapak Effendi, warga negara Indonesia berusia 68 tahun ya, sebagai komisaris utama dan juga sebagai pemegang saham ya. Tadi nama Bapak Effendi kita baca di struktur permodalan dengan 0,35% seperti itu, guys. Kemudian ada Bapak Dodi Prawira sebagai komisaris independen, warga negara Indonesia berusia 61 tahun. Kemudian ada Bapak Felix Safei selaku direktur utama, warga negara Indonesia berusia 39 tahun. Dan ada Bapak Budiman Ong selaku direktur ya, warga negara Indonesia berusia 56 tahun. Nah, kemudian ini adalah lokasi dan peta di areal tanam perseroan. Ada di Palembang ya, Sumatera Selatan ya, guys ya. Kemudian ini kita lihat adalah fasilitas-fasilitas di kebun perseroan ya. Ada gudang, kemudian ada saluran air, jalan utama, dan jalan areal produksi seperti itu, guys. Nah, kemudian ini kita langsung masuk ke pembahasan mengenai valuasi IPO dari si PT Pulau Subur ini ya, teman-teman. Untuk potensi market cap-nya ada di 429 miliar jika listing di harga terendah dan 447 miliar jika listing di harga tertinggi. Kemudian untuk price to sales ada di 6,5 kali sampai dengan 6,8 kali. Kemudian untuk price to earning atau PER ada di 15,2 kali sampai 15,8 kali, serta PBV atau price to book value ada di 3 kali ya, teman-teman. Nah, ini merupakan valuasi harga dari si PT Pulau Subur, guys. Oke, guysku, dari hasil pembahasan kita mengenai prospektus singkat dari PT Pulau Subur ini ya, teman-teman, sudah ada beberapa poin-poin yang mungkin kita bisa jadikan bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya di IPO si Pulau Subur ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita pantau dari segi bisnis tadi ya. Nah, menurut saya bisnisnya masih cukup bagus ya dan menarik ya, karena kita tahu bahwa sawit itu merupakan satu dari sekian banyak komoditas unggulan Indonesia, teman-teman ya. Selain dari batu bara, kemudian karet ya. Nah, selanjutnya itu ada kelapa sawit yang masih menjadi primadona untuk Indonesia ya, seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai penggunaan dana IPO ya. Menurut saya penggunaan dana IPO-nya tergolong standar lah ya, teman-teman, karena digunakan untuk ekspansi dan juga untuk modal kerja seperti itu, guys. Kemudian kita bahas dari sektor laporan keuangan perusahaan ya. Terpantau aman ya, teman-teman.
Untuk dari segi keuangannya kita lihat dari segi asetnya terpantau stabil, kemudian ekuitasnya juga stabil, hanya yang meningkat itu adalah jumlah hutangnya teman-teman, tapi meningkatnya juga tidak terlalu banyak ya untuk hutang dari PT Pulau Subur ini teman-teman. Nah kemudian teman-teman yang ingin mengkoleksi saham ini ya, dalam rangka mendapatkan dividen mungkin ya, ini ada dividen yang akan dibagikan perseroan mulai tahun buku 2023 itu sebanyak 30% teman-teman. Nah kemudian yang terakhir kita bahas dari segi valuasi harga IPO dari PT Pulau Subur ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat tadi bisa dibilang cukup mahal ya teman-teman untuk valuasi harga dari si PT Pulau Subur ini teman-teman. Nah mungkin ini aja ya sedikit pembahasan kita mengenai prospek atau IPO dari PT Pulau Subur Tbk teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadikan bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si PT Pulau Subur ini atau enggak, seperti itu guys ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ya. Dan sampai bertemu kembali ke pembahasan selanjutnya guys. Nah